memang banyak bertanya, kok dulu nggak apa-apa, sekarang jadi seperti ini. Nah, penyebab impurities atau kecemaran ini, saya sudah tanya dengan para ahlinya, paling besar penyebabnya adalah dari bahan baku. Jadi kalau kita ingin melihat kenapa sekarang begini, dulu tidak, kita sudah berkoordinasi dengan BPOM untuk melihat apakah ada perubahan dari jenis, tipe, atau juga asal dari bahan bakunya. Kami sudah melakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan yang ada secara internasional, dan kalau di Indonesia itu namanya Farmakope Indonesia, yaitu tata cara pembuatan obat ya, untuk obat apapun juga ya. Nah, di sana ditetapkan kadar dan bagaimana cara pengawasannya. Nah, EG dan DEG ini belum ada standar yang ada untuk menjadi referensi kami untuk melakukan pengawasan, baik itu di pre-market maupun di post-market, karena memang ini dilarang sebetulnya. Jadi sejak di awal di bahan baku itu dilarang, ya, dan menjadi tanggung jawab dari pelaku usaha dalam ini produsennya untuk betul-betul juga mereka melakukan studi kajian analisa impurity sendiri terhadap bahan baku yang mereka beli itu ya. Ya teman-teman, Anda kembali menyaksikan Buka Kartu, dan hari ini kami mengangkat sebuah tema yang tentu menyesakkan dada, utamanya tentu banyak orang tua di Indonesia. Karena menurut data dari kompas.com per 6 November 2022, kasus gagal ginjal akut mencapai 324 kasus, dan kabarnya meninggal dunia juga cukup banyak ya, mencapai 99. Dan hari ini saya bersama Mas Adnan Topan Husodo. Kang Adnan, kita mau bahas hal ini karena jangan-jangan hal ini sangat multidimensional. Ada motif ekonomi tentu, kemudian ada motif fraudnya di situ. Belakangan masuk ke ruang pidana, kabarnya tinggal menunggu waktu siapa saja yang akan masuk ke ranah pidana. Polisi, Kemenko, PMK juga sudah berikan statement ke arah sana. Dalam perspektif kita di Buka Kartu, apa yang perlu di-highlight dari potret besar, dan mungkin nanti beberapa hal-hal detail boleh kita highlight, silakan. Iya, pertama Mas Imam, kita harus lihat ini sebagai isu kebijakan publik di Indonesia, khususnya di sektor kesehatan ya. Kalau kita rujuk kepada Undang-Undang Kesehatan di Indonesia, kesehatan adalah bagian dari hak asasi manusia. Artinya kita sudah ngomong ke hal-hal yang sangat prinsipil ya, dalam sebuah negara di mana hak asasi manusia itu harus dihormati dan harus dilindungi. Oleh siapa? Tentu oleh negara. Nah, dalam konteks ini maka negara punya kewajiban untuk memastikan bahwa layanan publiknya dalam hal ini adalah sektor kesehatan harus menjamin rasa aman. Ya, keamanan, kemudian terjangkau, itu adalah berbagai aspek yang harus disediakan oleh negara. Nah, hari ini kita ngomong soal adanya 99 korban ya, anak-anak di Indonesia yang diduga mereka mengkonsumsi obat sirup yang di dalamnya itu ada kadar bahan baku yang sebenarnya tidak bisa ditoleransi, sehingga itu mempengaruhi kondisi ginjal mereka. Nah, ini kemudian proses perkembangannya kan ada upaya-upaya yang kemudian dilakukan oleh otoritas, dalam hal ini adalah BPOM. Nah, tapi sebelum kita ngomong soal apa yang disampaikan oleh BPOM ya di beberapa media terakhir ini, kita harus kembali ke konteks tadi. Apakah kita ketika ngomong soal kebijakan publik, sebenarnya pemerintah ya dalam hal ini sudah menjalankan berbagai hal yang sifatnya itu adalah compliance dengan berbagai macam standar dan regulasi. Ini kita baru ngomong dari sisi regulatornya. Kita belum ngomong dari sisi compliance dari aspek produsennya. Kalau melihat dari pemberitaan kan hampir semua tone-nya itu kesalahannya ada di perusahaan farmasi. Karena informasinya di-drive oleh BPOM.
Apakah itu salah? Bisa jadi benar, akan tetapi secara objektif kita harus melihat dua sisinya. Apakah sebagai regulator pemerintah dalam hal ini menugaskan BPOM untuk mengawasi ya proses pembuatan obat dan distribusi obat serta makanan di Indonesia sudah berjalan secara efektif dengan tentu menerapkan prinsip-prinsip good governance yang salah satunya ya bicara soal transparansi, akuntabilitas. Nah, dalam hal ini kita ngomong juga soal bagaimana peran pengawasan itu harus dilakukan semestinya oleh BPOM. Kalau merujuk kepada kasus yang terjadi hari ini, tentu pertanyaannya adalah kenapa fungsi pengawasan itu seakan-akan tidak berjalan cukup efektif sehingga harus memakan korban nyawa dulu. Hingga 99 nyawa anak-anak meninggal dunia. Apakah fungsi pengawasan yang berdasarkan mekanisme prosedur serta standar compliance yang ada itu tidak berjalan? Sehingga membuka celah bagi industri farmasi untuk melakukan dengan niat tertentu atau tidak ya tindakan-tindakan yang sangat ceroboh sehingga membuat obat yang dikonsumsi oleh masyarakat itu menjadi justru bermasalah bagi kesehatan mereka, bahkan berakhir dengan kematian. Nah, ini hal-hal yang semestinya juga dikupas. Dan kalau kita melihat dari tren misalnya petisi online yang diajukan oleh beberapa kelompok masyarakat, jelas mereka juga menuntut tanggung jawab dari BPOM, bukan hanya tanggung jawab dari perusahaan farmasi. Karena kalau BPOM-nya bekerja dengan baik, tentu hal-hal semacam ini bisa diantisipasi. Nah, sekarang kita ngomong soal pengawasan itu apa sih? Gitu ya. Apakah harus dan apakah tunggal hanya di BPOM aja? Oh, tentu kalau kita ngomong soal obat, otoritas pengawasnya ada di BPOM ya. Bahwa kemudian Kementerian Kesehatan itu adalah regulator untuk mengeluarkan misalnya surat edaran atas obat-obat yang diperbolehkan beredar di masyarakat atau tidak, iya. Akan tetapi tetap daily activity pengawasannya itu ada di BPOM sebagai lembaga yang memang di assign untuk melakukan fungsi itu. Nah, kita bisa kembali ke konsep sederhana mengenai pengawasan gitu ya. Apa sih pengawasan gitu? Kalau kita bicara mengenai upaya mencegah fraud misalnya, ya pengawasan itu bagian dari fungsi yang harus ada. Di luar soal edukasi, awareness ya, kemudian juga di luar isu pencegahan dan serta penegakan hukum. Meskipun sebagian besar dari kita masih melihat isu pencegahan fraud itu hanya pada 3 pendekatan utama. Pendidikan, pencegahan, serta penindakan. Padahal ada satu lagi yang namanya fungsi pengawasan. Yang karakteristiknya berbeda, yang fungsinya berbeda, dan indikator-indikator pekerjaannya juga berbeda. Dan di sektor itu seringkali banyak apologi tuh, misalnya. Banyak apologi, banyak kelemahan. Iya kan, jumlah SDM dibandingkan dengan jumlah lokus yang harus diawasi dan seterusnya. Termasuk juga misalnya jumlah alokasi dana yang disediakan negara untuk menjalankan fungsi pengawasan itu. Gitu ya. Nah, kalau kita balik lagi ke konsep pengawasan yang sederhana misalnya, itu kan ada paling tidak 4 komponen besarnya. Pertama adalah apakah fungsi pengawasan itu juga melakukan kerja-kerja sting operation, ya, sidak. Itu penting. Sesuatu yang sudah dianggap sesuai SOP belum tentu juga sebenarnya prakteknya sesuai SOP. Maka harus ada upaya-upaya sidak yang itu berjalan secara reguler oleh institusi yang menjalankan fungsi pengawasan itu. Saya coba mengartikan keresahannya Mas Adnan. Ini apakah juga karena betapa masifnya kondisi ini ya? Korbannya masif, sekarang kalau nggak salah 69 merek ditarik. Di sini kita jadi tanda tanya, apakah ada tuh ya proses pengecekan sidak-sidak gitu ya? Jangan-jangan memang nggak ada ya? Nah, bisa jadi kemudian kembali ke apologi tadi.
kami nggak punya sumber daya yang cukup, kami nggak punya anggaran yang memadai untuk menjalankan fungsi itu. Padahal itu terintegrasi di dalam fungsi pengawasan. Yang kedua ya fungsi pengawasan itu mensyaratkan kontrol internal yang kuat. Ya, yang ini tidak bisa diabaikan oleh siapapun. Dan artinya di BPOM sendiri juga harus ada fungsi ini untuk mengawasi jalannya fungsi mereka sendiri. Karena tanpa ada fungsi pengawasan internal yang baik, yang kuat, yang otonom, maka bisa jadi banyak hal yang terlewat. Bisa jadi juga kemudian institusi itu tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan compliance yang baik, atau bahkan disimpangkan untuk tujuan-tujuan tertentu. Nah itu kenapa fungsi internal kontrol menjadi syarat kedua. Nah syarat ketiga itu adalah apakah ada whistleblower protection. Karena apa Mas Imam ya? BPOM ini kan urusannya salah satunya dengan perusahaan farmasi yang punya tentu sumber daya ekonomi yang besar, sumber daya finansial yang besar, ya. Bahkan sangat besar. Bahkan sangat besar. Nah, ketika ada sektor swasta yang memiliki kekuatan finansial besar berhadapan dengan fungsi pengawasan negara, kan ada kemungkinan terjadi fraud, entah itu dalam bentuk bribery, suap, ya, kemudian ada kickback, misalnya supaya diloloskan produk-produknya, bahan-bahannya. Nah itu kan yang harus dilihat ulang. Jangan-jangan di BPOM nggak ada itu WBS-nya. Sehingga tidak ada orang yang lapor, ini ada loh informasi kong-kali-kong antara si A si B, ya, yang itu harus ada, ini prasyarat. Dan WBS itu adalah satu instrumen yang memang sangat efektif untuk mendeteksi berbagai kemungkinan adanya transaksi ilegal antara pihak yang ada di dalam organisasi itu ataupun dengan pihak lain yang menjadi pemangku kepentingan. Nah, yang lain-lain itu, yang keempat tentu adalah mekanisme regulasi yang ada di dalam fungsi pengawasan itu. Apakah didesain dengan baik atau tidak? Apakah memang ada celah-celah dari sisi regulasi yang membuat misalnya prosedur-prosedur, proses-proses, mekanisme itu tidak berjalan dengan baik atau memang bolong gitu ya. Sehingga ini membuka celah bagi adanya kemungkinan penyimpangan ya yang terjadi di lapangan. Nah ini kita ngomong soal tadi ya fungsi pengawasan. Apakah ini berjalan semua atau tidak gitu? Yang selama ini ada di BPOM. Gitu. Karena lagi-lagi yang kita lihat dari berbagai macam pemberitaan kan memang trennya ini, frame-nya ini lebih banyak menyudutkan sepenuhnya industri farmasi ya. Bahwa mereka kemudian melakukan kesalahan itu harus diperiksa. Harus dilakukan upaya penegakan hukum yang keras untuk mencegah terulangnya lagi kejadian-kejadian seperti ini. Ini kita baru ngomong soal drugs ya. Kita belum ngomong soal foods-nya. Karena BPOM itu selain ngurusi obat juga ngurusi makanan. Nah, ini adalah wilayah yang interaksi dengan kelompok bisnis itu kan juga cukup tinggi ya, cukup intens ya. Karena soal perizinan, pemeriksaan dan lain-lain selalu terjadi di sini. Mas Adnan, apakah artinya Mas Adnan sebenarnya ingin bicara bahwa tidak cukup kita dalam tanda petik misalnya menghukum industri atau korporasi, tetapi lebih jauh dari itu yang harus ditinjau adalah hal-hal yang sifatnya struktural. Betul. Karena saya juga minta Mas Adnan membantu publik ya, mana batas kelalaian dan mana masuk kepada fraud atau kecurangan. Karena bisa saja akhirnya nanti ini direduksi misalnya, ini hanya semata-mata kelalaian dan seterusnya, padahal ini jangan-jangan lebih jauh dari itu. Ya kalau kita kembali lagi merujuk kepada press release yang disampaikan oleh BPOM kan sudah ada 5 perusahaan farmasi yang dibidik ya.
sebagai industri yang dianggap sengaja melakukan perubahan bahan baku dalam produksi obat sirup mereka. Nah, akan tetapi ini belum sampai ke konklusi apakah memang proses hukumnya berjalan hingga nanti ke proses peradilan. Tapi ketika BPOM sudah memberikan sinyal bahwa ada unsur-unsur tindak pidana yang terjadi dalam kasus ini, tentu kita bisa menyimpulkan sementara waktu bahwa industri farmasi juga melakukan pelanggaran yang serius. Yang ini semestinya tidak boleh terjadi, terutama karena lagi Ini udah pelanggaran ya, bukan kelalaian ya, yang Mas? diurus, yang dijadikan sebagai bisnis mereka adalah kesehatan masyarakat. Yang kalau salah sedikit saja, imbasnya serius. Imbasnya adalah soal kesehatan masyarakat. Nah, oleh karena itu industri farmasi tidak bisa dianggap hanya sebagai sektor swasta yang bertanggung jawab hanya kepada pemilik saham saja. Karena bisnis mereka itu bisnis kesehatan masyarakat. Yang itu artinya mereka juga harus akuntabel kepada masyarakat. Quote unquote pemilik saham terbesarnya adalah masyarakat gitu ya. Nah, oleh karena itu saya kira perlu digali juga ke depan apakah pelanggaran-pelanggaran yang sudah diindikasikan terjadi dan itu disampaikan juga oleh BPOM merupakan pelanggaran yang diorkestra oleh para pemilik saham, direksi, yang ini motifnya adalah motif ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari tindakan-tindakan curang yang mereka lakukan. Nah, kalau itu yang terjadi, maka sebenarnya pemerintah atau negara, dalam hal ini penegak hukum, sudah bisa menerapkan pasal kejahatan korporasi kepada mereka. Nah, ini poin lagi nih ya. Ini adalah satu hal yang sampai hari ini belum pernah didiskusikan, belum pernah dibahas. Ya, bahkan oleh BPOM sendiri mereka hanya masuk kepada aspek perubahan bahan baku saja. Apa dampaknya kalau kita masuk ke pasal itu? Kalau masuk ke pasal itu korporasi. tentu konsekuensi bagi perusahaan farmasinya jauh lebih serius. Ya, karena bukan lagi bicara mengenai tindakan pidana oleh individu-individu. Pencabutan izin terhadap Bisa beberapa jadi korporasi. sampai ke pencabutan izin kepada industri farmasi itu yang paling parah gitu ya, meskipun itu juga punya implikasi yang serius terhadap misalnya tenaga kerja. Tapi juga bisa ya kejahatan korporasi itu konsekuensinya adalah denda yang sangat besar. Untuk Yang itu biasanya juga diterapkan di dalam konteks misalnya FCPA di Amerika gitu ya. Aturan mengenai anti penyuapan secara internasional yang itu juga mengikat sektor swasta, ya, perusahaan besar, dan ketika mereka terbukti melakukan misalnya penyuapan kepada pemerintah, kepada pejabat publik, mereka bisa kena pasal yang serius, yang hukumannya itu adalah denda yang berlipat-lipat. Dan implikasinya reputasi mereka akan sangat hancur. Ya, ini menarik ya Mas ya, karena sebagai orang awam Mas, jangan-jangan kalau pasal-pasal ini terus dibunyikan, ada deterrence efeknya, efek gentarnya, dan ini akan menjadi pelajaran yang bagus gitu ya, presiden yang bagus di masa-masa mendatang atau jurisprudensi yang bagus di masa-masa mendatang, itu faktornya. Mas, ini terakhir karena kita udah hampir 20 menit juga. Proses pidana hukum berjalan, tapi tampaknya butuh waktu. Tapi di negara-negara yang maju, bisa dibilang gitu peradabannya, kan ada soal etik dan moral. Saya tidak mau menyamaratakan ini dengan kasus Kanjuruhan ya, karena tentu bisa jadi sangat tidak apple to apple. Tetapi apakah kasus ini sebenarnya juga bisa memanggil ya ruang etik atau ruang moral kita ya,
bahwa udah ratusan anak menjadi korban, 99 meninggal dunia, dan seterusnya. Dan ini tadi Mas Adnan membuka dengan hal yang sangat fundamental, ini menyangkut hak asasi, hak dasar. Apakah sebenarnya harusnya kita juga memanggil gitu ya? Harusnya ada pihak-pihak yang secara etik misalnya mundur atau apa gitu, atau gimana sebaiknya? Saya kira itu mestinya konsekuensi etis dari jabatan publik ya, karena menyandang status publiknya. Ketika mereka gagal menjalankan fungsi itu, tentu salah satu konsekuensi etisnya adalah mengundurkan diri. Hanya saja ini kan tidak menjadi bagian dari nilai etik pejabat publik kita selama ini, dan oleh karena itu saya kira yang perlu dilakukan oleh pemerintah segera adalah melakukan evaluasi yang cukup mendasar terhadap kelembagaan BPOM, termasuk juga menyangkut soal apakah tata kelola di regulatornya, di pengawasnya itu sudah berjalan dengan baik atau tidak. Jangan sampai kemudian kelemahan-kelemahan yang muncul hari ini itu hanya ditutup, ditambal dengan proses hukum terhadap beberapa pihak saja yang ada di industri farmasi. Kemudian ada upaya-upaya pencabutan, penarikan izin edar dari obat-obat yang sudah beredar di masyarakat. Setelah itu kita lupa, dan di kemudian hari ini adalah bom waktu lagi. Nggak selesai ya? Nggak selesai. Oleh karena itu memang masalah kesehatan masyarakat sekali lagi adalah masalah asasi manusia. Negara harus sangat serius menangani layanan publik sektor ini, dan oleh karena itu perbaikannya harus ada di dua sisi. Sisi regulator, pengawas, dan juga sisi produsen. Mas Adnan, makasih untuk bincang-bincangnya. Mudah-mudahan ini bisa sedikitnya menggambarkan sebagian suara publik, keresahan banyak orang tua ya yang melihat kondisi ini. Jujur saya pribadi punya anak kecil, Mas Adnan. Beberapa waktu lalu saya juga punya 2 kena batuk pilek, dan kita khawatir sekali. Mau memberikan obat itu ada rasa yang wah ini gimana. Semua obat sirup di rumah saya buang. Ya itu. Karena masalah ini. Gitu ya. Ya ini kan luar biasa ya Mas. Maksudnya ya mengusik banget. Dan mudah-mudahan pemerintah seperti harapan Mas Adnan tadi tidak menanganinya secara parsial, tapi lebih komprehensif, lebih struktural, sehingga ini tidak menjadi bom waktu kalau bahasanya Mas Adnan. Terima kasih sudah menyaksikan Buka Kartu. Sampai jumpa. Please leave a message.